Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi semuanya. Selamat Apa pagi. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik-baik semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pagi hari ini Pak Riseno akan menyampaikan materi bab 10 tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Nah, sebelum memulai materi tentang ketentuan sholat jamak dan qashar, mari pagi hari ini kita awali terlebih dahulu dengan berdoa dan kemudian tadarus. Untuk Mas Anfal bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ahli sadri wa yassirli amri amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan kita bersama-sama berdoa, pembelajaran kita di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih bermakna di dalam pembelajaran pagi hari ini. Mari kita lanjut kembali, yakni dengan tadarus Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mari bareng-bareng untuk membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Teman-teman semua, pada pagi hari ini sebelum kami masuk ke dalam materi pokok, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yakni yang pertama, kompetensi dasarnya adalah pada 3.10, yakni memahami ketentuan sholat jamak dan qashar, dan 4.10 adalah mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Nah, apa indikator pencapaian dari pembelajaran ini? Yakni yang pertama menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar, menunjukkan dalil naqli tentang sholat jamak dan qashar, menyebutkan ketentuan sholat jamak dan qashar, memahami tata cara sholat jamak dan qashar, menunjukkan tata cara sholat jamak dan qashar, dan yang terakhir mendemonstrasikan sholat jamak dan qashar. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anakku semua, yakni setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan melihat video dan paparan lain ini, maka peserta didik memahami bagian sholat jamak dan qashar. Kemudian bisa menggunakan elemen teks pada buku teks sesuai dapat menyebutkan dalil tentang sholat jamak dan qashar. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mampu menyusun prosedur tata cara sholat jamak dan qashar. Kemudian yang terakhir, setelah mengikuti kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan tentang contoh tata cara sholat jamak dan qashar. Nah, ini kami lebih dahulu berikan satu pengantar bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam termasuk di dalam hal ibadahnya. Nah, termasuk di dalam hal ibadah yang pokok atau yang wajib adalah pelaksanaan sholat. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang sangat penting. Sholat sebagaimana hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka ia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia merobohkan agamanya. Nah, sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Barang siapa baik sholatnya, maka baik semua amalnya di dunia, dan apabila buruk sholatnya, maka buruk pula seluruh amalnya di dunia.
Nah, demikian sebagai sebuah gambaran kita betapa pentingnya sholat itu bagi diri kita. Namun kadang mungkin kita itu dalam kondisi tertentu, ya misalkan bepergian jauh atau kemudian dalam keadaan suatu bencana ataupun boleh dikatakan peperangan, yaitu ada ketentuan-ketentuan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang muslim untuk bagaimana melaksanakan sholat. Nah, mungkin itu sebagai pengantar. Sebelum saya lanjutkan, Pak Rizano ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Tapi saya lihat sudah komplit ya. Mas Anfal ada? Hadir, Pak. Mas Ali, Mas Edi hadir? Hadir. Mas Ahmad Tauhid hadir? Kemudian Mbak Amalia Soliha hadir? Iya, Pak. Ya. Pak Ahmad Sukron hadir? Hadir Pak, hadir. Ya, terima kasih dan Pak Amin Hasani ya sudah komplit ya pagi hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Dan nanti pelajaran juga kami akan membagi kelompok ya, kelompok diskusi masing-masing 4 orang dalam satu kelompok. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, anak-anakku semua silakan untuk diperhatikan sekilas tentang video yang akan kami tampilkan. Dan juga bisa melihat buku paket, yakni pada halaman 114. Demikian kaitan dengan video pembelajaran. Nah, anak-anakku semua, Pak Rizano akan masuk ke dalam materi inti, yakni tentang sholat jamak. Apa itu sholat jamak dan bagaimana seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Sholat jamak artinya adalah sholat yang dikumpulkan. Maksudnya yakni 2 sholat fardu yang dikumpulkan dan dikerjakan pada satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Nah, ini disebut sholat jamak dengan menggabungkan 2 waktu sholat pada satu waktu dan tidak mengurangi jumlah rakaatnya. Sholat jamak boleh dilakukan apabila dalam keadaan bagaimana? Yang pertama mungkin kita dalam keadaan perjalanan jauh, musafir, di mana perjalanan itu bukan untuk tujuan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid. Berikutnya dalam keadaan sakit. Ini diantara beberapa alasan diperbolehkannya menjamak. Nah, perjalanannya pun menurut ulama fikih jaraknya adalah minimal 81 km. Apa dalil daripada sholat jamak ini? Di antaranya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anasi radhiyallahu an sholat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak arada ayat suma'a baina sholataini bisafari akhar dhuhra hatta yatul awal waqtil asri summa yasma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah, ada 2 kategori, yakni sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takdim? Yaitu sholat jamak takdim adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misal, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Ya. Nah, syarat jamak takdim yang adalah mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Niat menjamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Nah, sholat dilaksanakan secara berturut-turut tanpa dijeda dengan kegiatan yang lain. Dan juga sholat yang dikerjakan adalah sholat adaan atau sholat yang tunai, bukan sholat qadha. Ya, yaitu contohnya, ini, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat jamak takdim, zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jamak takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga ketika kita hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka dikerjakan terlebih dahulu sholat maghrib dan kemudian sholat isya. Nah, demikian mungkin dari pemaparan awal ini tentang sholat jamak. Mungkin dari anak-anakku ada yang bertanya, kami persilakan. Ya, Pak. Oh ya, Mas Alfal, silakan.
Pas di ada Jogja itu pas tahun kemarin Pak yang berjumpa sama kelompok senang sholat kami itu diperbolehkan untuk berjamaah Pak karena berjalan kaki. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Antal. Jadi Mas Antal bersama keluarganya itu wisata ceritanya ini dari Pekalongan ke Jogja. Nah, bagaimana pelaksanaan ketika dia dalam perjalanan itu telah melewati satu waktu sholat tertentu, misalkan zuhur, kemudian tiba di sana asar. Nah, ini bisa kita katakanlah mungkin mencari jarak dan waktu tempuh. Kan kita bisa menggunakan Google Map ya. Nah, kita bisa tahu ternyata jarak dari Pekalongan ke Jogja misalkan sekitar 200 km. Nah, maka berarti secara ketentuan jarak sudah memenuhi untuk bisa melaksanakan sholat jamaah tersebut. Nah, kemudian perginya itu bukan untuk sebuah kemaksiatan, untuk berlibur atau refreshing. Nah, ini nanti kami bagi kelompok diskusi kepada teman-teman semua. Satu kelompok berisi 4 orang ya, berisi 4 orang. Nah, ini permasalahannya hampir sama sebetulnya. Nah, ini diantaranya adalah soalnya seperti ini. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan mengerjakan diskusi ini, kemudian memberikan jawaban, kemudian nanti disampaikan di depan kelas ini, kemudian setelah itu yang lain bisa menanggapi atau memberikan penjelasan. Ya, seperti itu ya. Itu tugas untuk diskusi hari ini. Nah, kami lanjutkan sedikit. Yang berikutnya adalah tentang sholat qashar. Ya. Nah, sholat qashar itu apa? Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, sholat yang dapat diqashar itu diantaranya adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Nah, sholat qashar dilakukan apabila ada waktu atau apabila dalam perjalanan jauh. Perjalanan bukan untuk maksiat. Sholat yang diqashar adalah sholat tunai atau adaan tadi. Nah, apa dalilnya? Nah, diantaranya ini. Ya, dalilnya adalah tentang sholat qashar ada pada surat An-Nisa ayat 101. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, sholat jamaah berikutnya adalah sholat jamaah qashar. Ini sebelumnya. Sholat qashar, cara mengerjakannya seperti sholat biasa. Perbedaannya ada pada niat. Dengan niat qashar dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Kalau sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat tidak diperbolehkan untuk diringkas. Berikutnya adalah sholat jamaah qashar. Nah, ini ya, sholat jamaah qashar dari sholat yang menggabungkan 2 sholat fardu dilaksanakan pada satu waktu dan meringkas jumlah rakaatnya dari 4 menjadi 2 rakaat. Dan silakan anak-anakku kemudian mengerjakan untuk diskusinya. Nah, kami beri waktu 15 menit. Ya. Pak. Ya. Ya, Pak. Silakan. Ya. Saling berkelompok. Sudah saya temukan tadi 4 orang. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Telah selesai untuk diskusi waktunya. Ya, silakan. Kemudian paparan diskusinya nanti disampaikan. Anak-anakku semua, nah kita mengakhiri pada pertemuan pembelajaran di pagi hari ini selama 2 jam pelajaran dapat kita simpulkan bersama. Yang pertama adalah tadi tentang apa? Pengertian sholat jamaah dan dalilnya serta sebabnya. Yang kedua adalah pengertian sholat qashar dan dalilnya. Yang terakhir adalah pengertian sholat jamaah qashar. Nah, ini simpulan pertemuan pada pagi hari ini. Nah, sebelum Pak Rizano menutup ya, ada penugasan untuk kalian ini ya, penugasan secara individu. Nah, nanti penugasan ini tolong disampaikan pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang kedua dari materi tentang ketentuan sholat jamaah dan qashar. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Semoga bisa dilaksanakan untuk tugas ini dan mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari semoga
anak-anakku, teman-teman semua dalam keadaan pembelajaran berikutnya bisa mengikuti dengan baik. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.